Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk syirik yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 190. Firman Allah Azza wa Jalla, "Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Maka tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya, yaitu kepada suami istri, anak yang saleh atau yang baik, yang sempurna penciptaannya, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tiba-tiba keduanya, yaitu suami dan istri tersebut, menjadikan sekutu bagi Allah pada anak yang Allah anugerahkan kepada mereka berdua. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Termasuk syirik yang dilakukan oleh manusia dalam nikmat anak yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka menamakan anak itu dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Contohnya gimana? Berkata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, "Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi azza wa jalla." Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas haramnya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdi Amr. Contohnya, Abdu Amr, hambanya Amr. Amr bukan nama Allah, berarti dia hambakan kepada makhluk. Wa Abdil Ka'bah. Contoh yang lain, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ka'bah adalah makhluk. Wa ma asbaha dzalik, yang serupa dengan itu. Seperti orang-orang Syiah, mereka namakan anak-anak mereka dengan Abdu Ali. Ali yang mereka maksud adalah Ali bin Abi Thalib. Atau Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Al-Husain adalah putra Ali bin Abi Thalib. Atau orang-orang musyrik jahiliyah dahulu menamakan anak mereka dengan Abdus Syams dan lain-lain. Jadi, semua penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, maka diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena itu mengandung kesyirikan. Itu mengandung kesyirikan. Menamakan anak yang bermakna penghambaan kepada selain Allah. Walaupun orang tuanya yang menamakan anaknya tersebut tidak bermaksud. Tidak bermaksud untuk menghambakan anak itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sama saja. Hanya saja, kata Ibnu Hazm rahimahullah, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tetap melarang. Pendapat yang benar, hukumnya tetap terlarang. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Bukan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bukankah Nabi Muhammad SAW menyebut kakeknya juga dengan Abdul Muttalib? Maka ketahuilah, sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada dua sisi yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW menyebut kakeknya Abdul Muttalib bukan sebuah pembolehan untuk memberikan nama anak kita dengan Abdul Muttalib.
ada dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi SAW hanya mengatakan tentang kenyataan. Kenyataan, kakeknya dipanggil Abdul Muttalib. Bukan Nabi SAW menganjurkan kita memberi nama anak kita Abdul Muttalib. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, makna Abdul Muttalib itu sendiri sebenarnya bukan nama bagi kakek Nabi SAW. Tapi artinya budaknya Al-Muttalib. Kenapa disebut begitu? Karena Al-Muttalib itu paman dari kakek Rasulullah SAW yang membawa beliau dalam perjalanan. Karena saking jauhnya perjalanan, maka kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, itu kulitnya pun menghitam, sehingga mereka mengira dia adalah budaknya Al-Muttalib, lalu sudah terlanjur mereka sebut Abdul Muttalib. Budaknya Al-Muttalib padahal bukan, itu ponakannya, bukan budak. Jadi istilah Abdul Muttalib sebenarnya bukan nama beliau, hanya julukan beliau, itu pun dari salah mengira, cuma sudah terlanjur dijuluki kepada beliau, maka terkenalah beliau dengan Abdul Muttalib. Baik, jadi kesimpulannya, pendapat yang kuat insya Allah tidak dibolehkan memberi nama anak dengan Abdul Muttalib atau dengan apapun yang bukan nama Allah Azza wa Jalla. Al-Muttalib bukan nama Allah, maka tidak boleh kita beri nama anak kita dengan Abdul Muttalib. Baik. Sebaliknya jemaah sekalian, yang disunahkan bagi kita adalah memberi nama anak kita yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disunahkan bagi kita. Memberi nama anak yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu contoh Abdullah, kemudian Abdurrahman. Abdullah artinya hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah yang maha penyayang. Ini adalah nama yang paling Allah cintai. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, mungkin ada pertanyaan, tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bernama Abdullah? Maka jemaah sekalian ketahuilah, Abdullah adalah salah satu nama Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan di surat Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Dan bahwasanya ketika Abdullah, hamba Allah itu, berdoa kepada Allah, beribadah kepadanya. Surat Al-Jin ayat 19. Allah menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah. Kemudian penyebutan khusus tentang nama Abdurrahman, walaupun dalam bentuk jamak, di surat Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat banyak yang bernama Abdullah. Dan sahabat yang pertama lahir di kota Madinah setelah hijrah dari anak-anak kaum muhajirin diberi nama Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Dan anak-anak muda ahli ibadah serta sangat mendalam ilmunya dikenal dengan Abadilah, para Abdullah. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair. Inilah 4 orang sahabat yang dijuluki dengan Abadilah, para Abdullah.
Kenapa mereka punya julukan khusus? Karena mereka terkenal dengan ibadah dan ilmu. Begitu pula sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini nama yang paling Allah cintai. Berikutnya yang paling Allah cintai adalah yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah yang lain. Yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah selain Allah dan Ar-Rahman. Contohnya Abdur Rahim, Abdul Samad, Abdul Aziz, Abdul Malik, dan seterusnya. Jadi semua nama Allah ini yang terbaik di peringkat kedua. Peringkat yang ketiga adalah nama-nama para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Wulida liyal lailata gulamun, fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Telah lahir anakku tadi malam, maka aku namakan dengan nama ayahku Ibrahim. Jadi, ini sunnah di peringkat yang ketiga. Menamakan nama anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul. Ya, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari menamakan anaknya yang paling tua Musa. Kemudian sahabat Abdus Salam punya anak namanya Yusuf bin Abdus Salam. Siapa yang menamakan beliau Yusuf? Nabi Muhammad SAW. Jadi Yusuf bin Abdus Salam, beliau mengatakan, "Sammanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Yusuf." Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan aku dengan Yusuf. Maka ini termasuk sunnah. Memberi nama anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian tingkatan yang keempat, menamakan anak-anak kita dengan nama orang-orang soleh. Dengan nama orang-orang soleh selain para nabi dan rasul. Maka jemaah sekalian, ini juga termasuk sunnah di tingkatan yang keempat. Menamakan anak-anak kita dengan nama orang-orang soleh selain para nabi dan rasul. Dan yang paling utama, orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran seperti Luqman, beliau bukan seorang nabi, tapi namanya begitu harum di dalam Al-Quran. Dalam hadis seperti Umar, Utsman, Ali, adapun Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar itu kunyahnya, nama beliau adalah Abdullah. Dan itu nama terbaik di nomor 1 tadi. Adapun yang masuk di nomor 4 ini seperti Umar, Utsman, dan Ali. Ini yang terbaik. Nama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau mau punya anak, cari saja nama yang paling Allah cintai ini. Pertama Abdullah dan Abdurrahman. Yang kedua, disandarkan kepada semua nama-nama Allah selain Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian tingkatan yang ketiga, nama para nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tingkatan yang keempat, nama orang-orang soleh, para ulama, para pejuang Islam, selain para nabi dan rasul, terutama yang namanya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang disebut dalam As-Sunnah seperti nama para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini nama-nama yang terbaik. Iya. Kemudian, ada lagi tingkatan yang kelima kata para ulama, semua nama yang mengandung makna yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini tingkatan yang kelima. Semua nama yang mengandung makna yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Baik, jadi ini 5 tingkatan untuk memberi nama anak. Maka yang pertama adalah yang mengandung tauhid.
yang mengandung penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan juga jemaah sekalian, sebagai tambahan, penting sekali dalam pemberian nama anak, hendaklah nama anak itu satu saja, jangan double. Misalkan nama anak Umar atau Ali, maka salah satunya saja. Jangan kita namakan anak kita Umar Ali. Atau ada yang bahkan 3, Muhammad Umar Ali. Nah, seharusnya pilih satu saja. Pilih satu saja. Apakah Muhammad, ataukah Umar, ataukah Ali. Tetapi jemaah sekalian, di sini juga perlu saya ingatkan, kalau kita memilih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi kita yang mulia, maka ketahuilah ini bagus tentunya, karena beliau adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kunyah beliau itu tidak boleh kita gunakan. Kunyah beliau yaitu Abul Qasim, tidak boleh kita gunakan. Iya. Dan lebih terlarang lagi kalau kita kumpulkan dua-duanya. Namanya Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Maka ini lebih terlarang lagi. Baik, ini yang perlu kita ingatkan. Ada hadis-hadis yang melarang menggunakan kunyah Abul Qasim. Kalau Abu Bakar atau Abu Abdullah itu boleh. Abu Abdurrahman boleh. Abul Qasim tidak boleh. Itu kunyah khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih terlarang lagi kalau namanya Muhammad kemudian kunyahnya juga kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abul Qasim. Jadi menamakan anak kita dengan Muhammad bagus, tapi memberi kunyah dengan Abul Qasim, apalagi menggabungkan keduanya, nama Muhammad dan kunyah Abul Qasim, itu terlarang. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan kalau namanya beda dan kunyahnya Abul Qasim tidak mengapa. Tetapi dihindari, itu lebih baik. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka jemaah sekalian, nama itu hendaklah satu saja, jangan double. Kenapa? Karena kalau dia double, pertama tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Lihat jemaah sekalian, seluruh para nabi dan rasul dan seluruh sahabat namanya satu saja. Ada nama lain tapi bukan nama sebenarnya. Itu julukan atau kunyah. Seperti Abu Bakar. Umar kunyahnya Abu Hafs. Ali kunyahnya Abul Hasan. Diambil dari anaknya yang paling tua Al-Hasan. Iya. Adapun nama mereka satu. Singkat. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Begitu pula seluruh para nabi dan rasul. Muhammad, Musa, Isa, Ibrahim, Yahya, Yusuf, Yakub, semuanya satu nama. Iya, ini yang sunnah. Baik, ini yang pertama. Kalau kita beri nama anak kita double, 2, maka ini tidak sesuai dengan petunjuk para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ini yang sangat berbahaya. Kalau kita memberi nama anak kita 2, maka nama yang kedua itu bermakna penasaban. Nama yang kedua itu seakan-akan adalah ayahnya. Seakan-akan adalah ayahnya. Padahal jemaah sekalian, penasaban itu harus kepada ayahnya yang asli. Ya, sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Ahzab ayat ke-5. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan menasabkan kepada ayah-ayah mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya.
Dan ini termasuk dosa besar. Dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menisbatkan anak kita atau menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, mengklaim dia anaknya si fulan, padahal bukan anaknya si fulan itu, dalam keadaan dia mengetahui fulan itu memang bukan ayahnya, maka surga haram atasnya. Surga haram atasnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main, ini adalah termasuk dosa besar. Iya. Bahkan disebut termasuk kekufuran, tapi kufur asgar. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka dia telah melakukan kekafiran. Namun jemaah sekalian, kekafiran di sini kata para ulama adalah kufur asghar, kufur kecil, dosa yang sangat besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Iya. Maka pilihlah nama itu satu saja. Iya. Kalau mau dua nama, letakkan nama yang kedua adalah nama ayahnya. Dan lebih bagus lagi ditambahkan bin. Seperti kalau nama anak itu Muhammad, nama ayahnya Umar, maka dia adalah Muhammad bin Umar. Mungkin di sebagian negara untuk bikin KTP atau akte kelahiran tidak boleh mencantumkan bin, maka tidak mengapa, insya Allah binnya dihilangkan, jadi Muhammad Umar saja. Kalau mau 3 nama, maka tambahkan berikutnya nama kakeknya. Misalkan nama kakeknya Ali, maka dia adalah Muhammad Umar Ali. Umar adalah ayahnya, Ali adalah kakeknya. Baik, jadi ini diantara ada penting untuk memberi nama. Dan para ulama juga sepakat, yang berhak memberi nama adalah ayah. Yang berhak memberi nama adalah ayahnya. Tetapi alangkah baiknya, ayah tetap bermusyawarah dengan ibu. Kapan waktu memberi nama jemaah sekalian? Maka Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala meneliti hadis-hadis tentang waktu memberi nama. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, diberi nama di hari kelahiran, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap putra beliau Ibrahim. Beliau beri nama di hari kelahirannya. Yang kedua, setelah 3 hari atau pada hari ketiga setelah kelahirannya. Yang ketiga, di hari yang ke-7. Dan inilah yang masyhur karena Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka disembelih akikahnya itu pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya atau dipotong. Bagi perempuan, bagi laki-laki dianjurkan dicukur sampai pelontos dan diberi nama. Jadi ini 3 pilihan. Apakah diberi nama di hari pertama atau hari ketiga dan hari ke-7. Semuanya boleh. Hanya saja ada hadis tegas itu hari ke-7. Baik.